kita tundukkan kepala, berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Terima kasih Allah kami yang di surga, yang selalu memberikan makanan bagi kami, makanan jiwa dan rohani kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau selalu membasahi kami, memberikan air Tuhan kehidupan bagi kami, untuk supaya benih Tuhan yang ada dalam jiwa kami selalu bertumbuh dengan baik dan selalu menuju kepada kematangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa penuaian akan segera tiba dan gandum tersebut akan siap dituai Tuhan. Kami tahu bahwa ini adalah akhir zaman dan Engkau mengumpulkan orang-orang-Mu Tuhan semuanya. Tidak ada satu pun yang tertinggal Tuhan. Engkau akan memberikan makanan yang sempurna di akhir zaman bagi setiap orang Tuhan yang Kau pilih sebelum dasar dunia ada. Untuk supaya menyatu dan berkumpul di hadapan-Mu. Untuk supaya Engkau Tuhan memperhimpunkan semuanya, di setiap bangsa, di setiap suku Tuhan. Karena Engkau berkata demikian. Bapa yang baik, Engkau memberikan Tuhan kepada kami waktu yang indah Tuhan, untuk menerima dan mendengarkan pesan-Mu, sehingga kami meresapi Tuhan firman-Mu yang sempurna. Membuat hati kami Tuhan bisa menempuh alam ini, dunia ini Tuhan, yang keji, yang najis ini Tuhan. Di mana dunia ini kami tahu Tuhan bahwa tidak akan bertemu dengan yang terang, dengan yang sempurna, yaitu kekekalan yang ada di surga. Oleh karena itu Tuhan, Engkau memisahkan antara gelap dan terang. Bapa yang baik, kami akan dipercaya bahwa Engkau selalu meneguhkan kami. Bila ada dunia Tuhan untuk mencoba menyentuh hati dan pikiran kami, kami akan dipercaya bahwa firman-Mu berdiri dan tegak di dalam jiwa dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah menunjukkan jalan yang jelas bagi kami Tuhan. Dan sehingga kami tidak bisa lagi menyimpang daripada jalan yang Kau buat Tuhan, sampai kepada menuju kesempurnaan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau sudah memberikan alamat yang jelas bagi kami Tuhan, bagi mempelai wanita-Mu Tuhan. Sehingga Engkau sudah melihat perjalanan kami, sebagaimana perjalanan Ruth Tuhan, yang begitu banyak tantangan dan rintangan, permasalahan, persoalan datang kepadanya. Tetapi ada seorang Tuhan yang mau menebus dia. Itulah Boas Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau adalah Boas kami, penebus kaum kerabat kami yang paling terdekat Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan yang bisa menebus kami selain daripada Engkau. Itulah sebabnya Engkau Tuhan mencari daging untuk memberikan darah-Mu, mengoleskan darah-Mu Tuhan di atas dahi kami Tuhan, menandai kami Tuhan, memeteraikan kami Tuhan, sehingga pada hari penebusan-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Oleh karena darah-Mu Tuhan yang mulia, kami tertebus oleh Engkau. Karena kami tahu bahwa kami adalah Tuhan ranting-Mu, dan Engkau adalah pokok kami. Terima kasih Bapa di surga, bahwa itu tidak akan bisa dipisahkan, dan sehingga memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa, keluarga-keluarga kami yang seiman dengan kami, dimanapun mereka berada Tuhan, yang bersekutu pada waktu yang indah ini. Bila kami saling mendoakan Tuhan, saling mengingat satu dengan yang lain. Karena kami tahu hanya satu pekerjaan yang Kau kirimkan Tuhan, yang Kau pesankan Tuhan kepada seorang Nabi, yaitulah pesan di akhir zaman, untuk membawa Tuhan kembali hati anak-anak kepada Bapa, dan hati Bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Terima kasih Bapa di surga, dan juga orang tua kami, adik kami semuanya Tuhan, kami bawa dalam doa kami. Terima kasih Bapa, bila ada yang sakit, bila Engkau menyembuhkan, bila ada yang lemah Tuhan, bila Engkau menguatkan, dan menunjukkan Tuhan jalan yang jelas, yang sempurna bagi mereka, supaya mereka nyaman di dalam kesempurnaan, yaitu firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Dan kita akan sesuai dengan waktu. Kita akan langsung saja kepada firman yang harus kita ketahui pada waktu yang kita ini. Dan hal-hal yang tidak dapat oleh dimengerti akan orang-orang yang jelas ada tertulis dalam Alkitab, firman Tuhan yang sempurna, sehingga banyak orang yang tidak mengerti penjelasan tentang bagaimana maksud dan tujuan firman ini. Haleluya. Dan sehingga kita tahu bahwa dua kasih, yaitu agape dan phileo, mengasihi yang satu, mengasihi yang ini, ya. Dan kita tahu bahwa semuanya adalah menuju kepada yang satu dan menuju kepada yang satu. Haleluya. Karena kita tahu bahwa hanya dua tujuan, yaitu ke surga dan kepada kebinasaan. Itulah sebabnya Tuhan memilih orang-orangnya sebelum dasar dunia ada, karena Allah melihat dan kita melihat sesuai dengan perbuatan dan buah. Haleluya. Dan kita buka Alkitab kita yang tertulis di Matius 5 ayat 44 sampai 45. Matius 5 ayat 44 sampai 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan bagi orang yang tidak benar. Kita baca juga di Lukas 14. Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Haleluya. Kita melihat ayat tersebut bahwa dikatakan tadi ya di Matius 5:44 ayat 5, harus mengasihi musuh, karena orang-orang percaya adalah sebagai terang, garam, dan hujan bagi setiap orang yang baik dan juga orang yang tidak baik. Sementara dikatakan di Lukas 14 ayat 26, harus membenci, ya, harus membenci ayahnya, ibunya, istri, anak-anaknya, saudara-saudarinya. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi layak sebagai murid Yesus atau pengikut Kristus. Haleluya. Sedangkan di
Di 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Haleluya. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa firman tersebut yang dikatakan tadi, ya, di Matius 5 ayat 44, ini tentang mengasihi. Mengasihi musuh, saudara-saudari, siapapun harus mengasihi. Karena kita adalah sebagai terang, sebagai garam dan hujan. Sebagaimana hujan membasahi antara ilalang dan gandum. Sebagaimana matahari memberikan terang bagi ilalang dan gandum. Sebagaimana embun untuk menyedupkan antara ilalang dan gandum. Haleluya. Sebagaimana garam yang bisa dirasakan oleh orang yang tidak baik, orang yang jahat, dan juga orang yang baik. Haleluya. Itulah sebabnya Kristus datang ke dunia ini bagi semua orang. Bukan bagi yang satu dan yang satu. Haleluya. Itulah tujuan Kristus. Tetapi di baliknya, karena orang-orang yang tidak mau mengakui Kristus sebagai juru selamat, dan dia datang untuk menebus dia, sehingga Kristus tidak mau menebus dia. Karena memang mereka tidak mau diselamatkan. Haleluya. Tetapi sesuai dengan yang tertulis, yang di Efesus 1 ayat 4 mengatakan, bahwa Allah sudah menebus engkau sebelum dasar dunia ada. Allah sudah menebus kita sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Tetapi Kristus datang memberikan makan bagi orang yang tidak baik, yang jahat, dan juga orang yang baik. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan Kristus bahwa setiap orang yang percaya menyaksikan firman-Nya dan memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Bahkan kepada makhluk juga. Haleluya. Harus diberitakan firman. Tujuannya apa? Supaya firman tidak akan bisa berhenti dari timur sampai ke barat. Selalu berjalan terus selagi terang ada. Selagi hujan ada, maka hujan tidak pilih-pilih, yang ini harus dibasahi, yang lain tidak perlu dibasahi. Haleluya. Hal yang sama juga dengan firman. Firman tidak memilih-milih antara yang baik dan yang jahat. Sekalipun orang yang jahat, beritakan firman. Orang yang tidak jahat, beritakan firman. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menentukan orang-orang yang sudah Dia pilih. Tetapi kita melihat di akhir zaman bahwa setiap benih sudah tumbuh dan akan menghasilkan buah. Dan kita melihat, karena ini adalah akhir zaman, kita melihat siapakah orang yang sebenarnya yang mengasihi Allah. Haleluya. Orang yang mengasihi Allah, siapa yang mau melakukan kehendak Bapa yang di surga. Seperti Matius 7 ayat 19 sampai 21. Haleluya. Aku berkata kepadamu,
kepadamu, kasihilah musuhmu. Bagaimanakah cara untuk mengasihi musuh? Cara hujan mengasihi musuhnya, dia tetap membasahi. Cara terang untuk mengasihi musuhnya, dia selalu menerangi sekalipun dia jahat. Haleluya. Dan juga sama seperti garam, sama seperti embun. Haleluya. Yang dimaksudkan di sana bahwa setiap ucapan dan perbuatan dan perilaku harus dicontohkan seperti firman yang ditulis oleh para nabi dan rasul di dalam Alkitab. Harus Alkitab. Haleluya. Mau menegur yang salah, harus pakai firman Tuhan. Mengoreksi yang salah, harus pakai firman Tuhan. Haleluya. Harus menegur, harus mengoreksi, ya. Harus menasihati. Dengan apa? Dengan firman. Bukan dengan hikmat manusia, bukan dengan pikiran olahan manusia. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa orang yang bijak yang berasal daripada dunia, hikmat yang diucapkan yang berasal daripada dunia, dia pintar, ya, supaya orang-orang tertarik, padahal buahnya tidak ada. Haleluya. Banyak yang memberikan nasihat, ya seperti ini, yang itu, yang ini, dan lain sebagainya. Tetapi semuanya itu tidak berdampak, karena itu bukanlah firman. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua kasih. Ketika saya memberikan keluarga satu bungkus rokok, dia akan mengatakan bahwa saya orang baik. Bila saya membawa minuman kepada keluarga, mereka akan mengatakan bahwa saya orangnya baik. Padahal dengan tidak sadar bahwa saya sudah jelas membunuh mereka. Sedangkan rokok sudah dapat dibuat peringatan di sana bahwa benar-benar rokok adalah merugikan kesehatan. Dan minuman yang mengandung alkohol seperti minuman keras, ya, itulah yang akan membunuh mereka. Kalau mereka tidak akan menyentuh, maka pikiran dan hati mereka tidak akan senang. Haleluya. Karena mereka tidak bisa menyenangkan lewat firman. Kenapa? Karena ketika ada nasihat dan lain sebagainya, mereka tidak mau memberikan firman. Siapa yang mau memberikan firman? Hanya satu, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan, yang mau melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Itulah berkat dan berkat yang keluar daripada mulut orang percaya kepada orang yang tidak percaya. Tidak pernah dipilih-pilih bahwa hujan akan membasahi gandum, ilalang tidak, rumput duri tidak. Haleluya. Sama juga seperti matahari. Dia akan menerangi semuanya. Semesta alam. Dia akan menerangi baik pohon, baik tanah, baik rumput, dan lain sebagainya. Haleluya, glory. Tetapi cara kita mengasihi, bahwa kita melakukan benar-benar firman Tuhan. Sebagai contoh, yang tidak mau main judi, yang tidak mau merokok, yang tidak mau meminum minuman keras dan pesta judi dan lain sebagainya. Dan mengucapkan kata-kata yang najis, kata-kata yang buruk, melainkan hanya firman saja yang keluar daripada mulut orang percaya. Haleluya. Itulah cara mengasihi. Dan dikatakan tadi di Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, haleluya,
atau saudara perempuan, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bagaimana caranya untuk membenci seorang ayah? Bagaimana caranya untuk membenci seorang ibu? Minggu kemarin saya sudah menerangkan, apabila Abraham tidak memisahkan diri daripada ayahnya dari saat saudaranya, maka dia tidak akan berjumpa dengan Allah. Maka dia tidak akan mau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan, yang diberikan oleh Allah kepada dia untuk dia kerjakan. Haleluya. Bila dia tidak memisahkan diri daripada Lot, maka dia tidak akan berjumpa dengan Melkisedek. Haleluya. Dan jelas dia tidak akan mendapatkan Sarah. Tetapi dia memisahkan diri. Itulah sebabnya antara gelap dan terang tidak akan bisa berpisah. Tetapi bukan berarti Abraham tidak membawakan pesan, tidak memberitakan firman, tidak menyampaikan pesan Allah kepada orang-orang pada waktu jam tersebut. Bahkan dia membawa Lot supaya dia tidak mati di Sodom. Haleluya. Apakah dia mengasihi? Itulah kasihlah musuhmu. Sekalipun Lot musuhnya, sekalipun orang Amalek musuhnya, tetapi kita lihat Lot Abraham selalu mengasihi saudaranya. Sebagaimana juga Allah mengasihi Elimelek. Ketika Elimelek seorang raja yang mau mengambil istrinya Abraham, Allah memperingatkan dia, jangan kau menyentuh bahwa itu adalah istri nabiku. Haleluya. Dia selalu memperingatkan orang-orang. Bahkan di akhir zaman ini, Allah datang untuk memperingatkan orang-orang di zaman ini. Tanpa terkecuali. Haleluya. Hanya orang Israel yang tidak bisa diperingatkan oleh Nabi atau dikotbahi oleh Nabi, karena mereka adalah biji mata Tuhan. Tuhan yang berurusan dengan mereka. Ada dua saksi, Nabi dan Elia, yang berurusan dengan mereka. Haleluya. Itulah sebabnya sebagaimana Yohanes telah melihat saudara-saudaranya. Haleluya. 144.000. Haleluya. Tetapi ketika dia melihat, siapakah yang tidak dapat terhitung? Siapakah mereka? Yohanes tidak mengenal. Lalu tua-tua itu menegaskan kepada dia, itulah mempelai wanita. Haleluya. Jadi cara kita mengasihi saudara dan keluarga kita dari perbuatan kita. Kita bisa mengucapkan firman karena memang kita melakukan. Kita mengajari orang supaya bisa sukses bertani, atau supaya bisa menanam suatu tanaman seperti cabai atau tomat. Kita harus terlebih dahulu mengalami. Haleluya. Kita harus terlebih dahulu merasakan. Gak mungkin kita mengatakan bahwa kita pernah mencip garam. Bagaimana rasanya, asin atau tidak? Kalau kita belum pernah merasakan garam, apakah asin atau tidak? Haleluya. Itulah sebabnya Kristus mengasihi kita. Karena dia terlebih dahulu menanggung derita segala sesuatu di dunia ini. Setelah itu barulah kita merasakan. Dan sama-sama mengakui, Tuhan, betapa pahitnya penderitaanmu ketika engkau ada di bumi ini. Kami tahu bahwa engkau adalah terang kami sendiri, yang membawa damai ke dunia ini. Mau untuk memperdamaikan kami. Haleluya. Jikalau Kristus datang ke dunia ini membawa damai, dan kita pun harus datang kepada orang untuk membawa damai.
Haleluya. Karena itu adalah kasih. Mengkoreksi saudara-saudara kita yang salah. Karena itu adalah kasih. Haleluya. Dan tidak membiarkan mereka jatuh. Betapa sakitnya jikalau seorang adik yang jatuh. Betapa sakitnya jikalau seorang anak jatuh. Betapa sakitnya jikalau seorang ayah jatuh, seorang ibu jatuh. Mungkinkah kita membiarkan? Itulah sebabnya ketika Farisi dan Saduki menegur Yesus, ketika memberikan makan dan minum ternak mereka, ya, dan menyembuhkan orang sakit, lalu Farisi dan Saduki menegur Yesus. Dan tidak bisa menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Padahal ketika dombanya atau sapinya, ya, terjerat atau terperangkap atau jatuh ke dalam jatuh ke dalam jurang kira-kira seperti itu, kenapa mereka menyelamatkan domba-domba tersebut atau sapi tersebut? Haleluya. Yang dimaksudkan Kristus bahwa itu adalah kasih. Haleluya. Tetapi itulah perbandingan dan perbedaan antara kasih dunia dan kasih yang berasal daripada surga. Haleluya. Jadi pantaskah kita membenci ayah dan ibu kita kalau mereka tidak mau melakukan kehendak Bapa di surga? Kita tidak bisa membenci ayah, ibu, anak, istri, bahkan keluarga. Karena Tuhan mengatakan harus mengasihi musuh. Berarti dengan kata lain tidak akan bisa membenci. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa kita benar-benar tidak melakukan apa yang diajarkan oleh dunia ini yang berasal daripada si iblis. Kita tidak melakukannya. Itulah caranya kita membenci saudara atau keluarga kita. Karena kita tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan yang berasal daripada dunia. Yang dimaksudkan adalah kita membenci sistemnya, bukan orang yang kita benci. Dan kita tidak pernah membenci orang-orang yang dalam gereja manapun. Kalau kita membenci orang-orang yang dalam gereja manapun, maka kita kena firman Tuhan, yaitu kasihilah musuhmu. Kita gagal melakukan itu. Tetapi sistem itulah yang membuat pemisahan. Sistem itulah yang kita benci. Haleluya. Sistemlah yang membuat pemisahan daripada Abraham dengan keluarga-keluarganya, yang tidak seiman dengan dia. Haleluya. Keinginan seorang ibu maunya ya memakai pakaian ya yang tidak sopan. Ya, berdandan ketika keluar dari rumah, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, memberikan anak-anaknya merokok, memberikan juga suaminya merokok, dan juga orang-orang yang lain. Jikalau anak pengikut Kristus melakukan kehendak Bapa di surga, tentu maka sistem yang dimiliki oleh seorang ibu akan ditinggalkan, akan dipisahkan. Itulah sebabnya harus dibenci seorang ibu yang melakukan hal seperti itu. Haleluya. Kita lihat Elia. Dia membenci wanita-wanita Isabel.
wanita-wanita yang tidak baik. Haleluya. Dia membenci. Apa yang dia benci? Sistem mereka yang tidak berdampak, yang tidak berguna, yang menjijikkan di mata Tuhan. Bagaimana caranya untuk membenci seorang ayah? Kalau ayah itu pemain judi, pemabuk, membuang-buang waktu, membuang-buang uang, lebih penting judi daripada satu pakaian, satu potong pakaian untuk dibelikan bagi anaknya. Lebih penting mabuk-mabuk daripada dibelikan satu sendal bagi anaknya. Kalau datang seorang anak yang mau taat untuk melakukan kehendak Bapa yang di surga, maka harus dipisahkan daripada sistem tersebut. Dan sistem-sistem yang dilakukan oleh ayahnya harus dibenci. Bukan membenci tubuhnya, bukan membenci dirinya, tapi sistem itu dibenci. Itulah sebabnya seorang anak tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Kalau saya tidak suka melihat satu benda, ya, maka benda itu tidak akan saya kantongi, atau saya ambil, atau saya simpan. Haleluya. Pasti saya buang. Kenapa? Karena saya benci akan benda tersebut. Haleluya. Contohnya seperti ini. Kalau kita pernah terpelincir, ada sepotong kayu yang bulat. Sudah sekali, 2 kali, 3 kali kita terpelincir dibuat oleh kayu tersebut, maka kita akan benci melihat kayunya, lalu kita buang. Kayunya itu yang kita buang. Judinya itu yang kita buang. Ya, tetapi seorang ayah, seorang ibu yang melahirkan seorang anak dan mengasuh seorang anak harus dia kasihi seperti firman. Orang tua harus dihormati, ibu harus dihormati, adik-adik harus dihormati, abang harus dihormati, tetangga dan semuanya harus dihormati. Haleluya. Tidak pilih bulu. Oh, ini keluarga saya, caranya seperti ini. Ini keluarga saya, caranya seperti ini. Itulah sebabnya Kristus datang ke bumi, membawa firman, mengucapkan firman apa yang mau dia ucapkan bagi keselamatan manusia. Oh, saya dulu pergi ke sana. Udah hanya di kampus sana lah saya memberitakan firman ini. Kalau bagi kampung yang lain nggak perlu. Kalau dia memberitakan firman di sana, di sini tidak, maka firmannya sudah gagal. Sementara dia mengatakan beritakanlah firman kepada seluruh dunia. Haleluya. Tetapi kita tahu di zaman ini bahwa orang salah mengerti dan salah menggunakan dan salah mempraktekkan dan mencontohkan bagaimana cara untuk membenci ayah, ibu, saudara-saudaranya, ya, baik perempuan dan laki-laki. Haleluya. Dan juga yang memakai kasih akan saudara-saudara atau mengasihi musuh salah guna. Haleluya. Dengan kata lain, seperti yang katakan tadi, cara mengasihi, dia berikan rokok, dia berikan minuman. Haleluya. Dia berikan pakaian yang tidak baik, seperti pakaian perempuan yang memakai rok yang sangat pendek. Apakah itu kasih? Tidak. Menjatuhkan mereka sehingga mereka jatuh dalam dosa. Tetapi kasih yang sesungguhnya adalah demikianlah firman Tuhan. Harus memberikan firman. Apa yang diucapkan oleh Allah. Kalau memang firman yang selalu diberikan kepada siapapun. Haleluya. Bila mereka memegang, menerima dan melakukan, maka mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya. Glory. Itulah tentang kasih dan tentang membenci ayah ibu
ya, istrinya, anak-anaknya. Tetapi kita lihat betapa baiknya, betapa sempurnanya jikalau di tengah-tengah keluarga, ya, bersama-sama melakukan firman. Betapa indahnya, betapa baiknya, betapa sempurnanya. Haleluya. Jikalau sekeluarga menerima firman Tuhan dan melakukan, berarti Allah tidak memilih-milih. Tidak memilih-milih antara ayah dan anak dan istri. Semuanya terberkati. Haleluya. Dan kita lihat 1 Raja-Raja 19:16. Ya, tunggu saya lihat. Coba dibaca Raja-Raja 19 ayat 10. 1 Raja-Raja 19 ayat 10. Firman Tuhan, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan masbah-masbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Kita lihat. Bagaimana mungkin bisa ketemu antara gelap dan terang? Sementara mereka sudah mau membunuh Elia. Karena Elia sedang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Haleluya. Membunuh orang-orang percaya. Bahkan mau menghabiskan nyawa Elia. Haleluya. Dia berpikir dan dia berkata kepada Allah, hanya tinggal seorang diri. Hanya aku sendiri Tuhan. Sedangkan nyawaku pun sudah mau dibunuh. Sudah mau menyabut nyawaku. Haleluya. Tetapi kita lihat, apakah pada waktu itu masih ada saudara-saudara Elia yang tidak mau taat untuk menyembah Baal tersebut? Ada 7. Kalau nggak salah 7.000 atau 700 orang yang masih ada di luar daripada Elia. Haleluya, yang tidak mau taat menyembah Baal tersebut. Hal yang sama yang dirasakan oleh Kristus, ya, seperti yang dirasakan juga nabi-nabi dan rasul-rasul. Bahkan kita di zaman ini tidak berlaku, tidak berdampak, karena kita melakukan kebenaran. Haleluya. Kita memisahkan diri daripada ayah, ibu, dan juga adik-adik, keluarga, oleh karena firman. Bukan kita yang memisahkan diri kepada saudara kita, tetapi karena firman ada dalam kita, bahwa firman yang ketemu dengan firman, dunia yang ketemu dengan dunia. Berpisah oleh karena sistem. Mereka melakukan sistem dunia, kita melakukan dengan sistem firman. Haleluya. Tetapi kita lihat bahwa kasih selalu berjalan. Dan tidak pernah melupakan ayah, ibu, adik-adik, dan keluarga. Haleluya. Apa yang
bahwa dia membenci sistem yang dilakukan oleh Isabel, yang dilakukan oleh Ahab. Itulah yang dibenci oleh Elia. Hal yang sama juga di zaman ini. Elia pun membenci perbuatan seperti yang dilakukan oleh Isabel. Haleluya. Matius 3:7 mengatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena engkau berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Bukan seperti engkau mengaku bahwa engkau adalah anak Abraham, mengaku bahwa nenekmu adalah Abraham. Padahal perbuatanmu dengan perbuatan Abraham tidak bisa sama. Tidak cocok perbuatanmu dengan perbuatan Abraham. Haleluya. Engkau bukan buah Abraham. Sedangkan buah yang kau hasilkan adalah buah ilalang, buah duri. Sedangkan yang dihasilkan oleh Abraham adalah buah kandung. Haleluya. Itulah sebabnya sistem itu yang memisahkan. Karena mereka melakukan, Farisi dan Saduki melakukan tradisi-tradisi mereka. Mereka memperjuangkan hal tersebut. Padahal yang dilakukan oleh Yohanes adalah perbuatan-perbuatan yang berasal daripada Kristus. Haleluya. Sehingga mereka tidak bisa bertemu. Apa yang terjadi bagi Yohanes? Itulah sebabnya Yohanes membenci Herodias. Kenapa Yohanes membenci Herodias? Kenapa Elia membenci Isabel? Kita lihat. Karena perbuatan Herodias adalah najis di mata Tuhan. Tetapi apa dampaknya bagi Yohanes? Terjadi pembengkalan. Karena terang tidak berdampak dan tidak berguna bagi Herodias. Karena terang tidak berdampak dan tidak berguna bagi Isabel dan Ahab. Hanya bagi Elia itu berdampak. Tetapi apakah Elia berhenti untuk memberitakan firman atau pesan? Tidak. Apakah Yohanes tidak mau memberitakan pesan atau menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya yang berasal daripada roh? Tidak. Mereka tidak bisa menghentikan sekalipun nyawa taruhannya. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan sudah menentukan dia untuk menyampaikan pesan, dan Tuhan sudah menentukan untuk memakai dia menyampaikan pesannya. Haleluya. Dan kita lihat di
Di Roma 9 ayat 11 sampai 13 dikatakan di sini, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat. Kita lihat, sebelum dia dilahirkan, berarti masih dalam kandungan. Belum tahu melakukan yang baik atau yang jahat. Supaya rencana Allah tentang pilihannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Kita lihat. Jadi masih di dalam kandungan sudah dipilih oleh Allah. Siapa yang ditarik oleh Bapakku akan datang kepadaku. Ayat 12 dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. 13 seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Kalau Tuhan sudah mengatakan harus mengasihi musuh, maka Tuhan tidak akan bisa membenci. Tetapi dikatakan, aku membenci Esau tetapi mengasihi Yakub. Haleluya. Kenapa harus demikian? Karena sistem yang dilakukan oleh Esau tidak baik di mata Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya dikatakan anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Haleluya. Karena kita tahu bahwa perbuatan Esau lebih berharga dunia daripada kesulungannya sendiri. Lebih berharga dunia bagi istri Lot dan bagi keselamatan. Itulah membuat dirinya menjadi tiang karang. Haleluya. Sama seperti Yeremia sudah dipilih, dia sudah dipilih ketika dia masih berada di dalam kandungan ibunya. Sama seperti juga Yakub. Ketika dalam kandungan, bahkan belum tahu melakukan yang baik atau yang jahat, Tuhan sudah menentukan. Bukan berdasarkan perbuatan yang dimaksudkan perbuatannya, masalah panggilan, masalah pilihan. Yang dimaksudkan di situ bahwa Rasul adalah seorang pembunuh, penganiaya, tetapi dia dipilih Tuhan sebelum dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Itulah sebabnya sistem yang memisahkan bukan orangnya, selalu mengasihi orang. Kenapa? Siapa tahu suatu saat nanti dia bisa melakukan yang baik, menerima pesan di akhir zaman. Haleluya. Kalau memang cara membenci orang dengan membenci tubuhnya, maka terjadi tamparan, ucapan kata-kata yang tidak baik, berantem, selisih. Haleluya. Maka akan selalu mengingat hal tersebut. Rupanya orang itu benar-benar gak memiliki kasih. Masa saya masih melakukan kesalahan yang sedikit, aku udah dipukulnya, aku udah dicaci makinya. Gak anak Tuhan namanya.
Nggak terang namanya, nggak garam namanya. Tetapi ketika menegur dengan kasih, dengan kelemah lembutan, mereaksi dengan firman Tuhan, maka sekalipun mereka membenci, maka yang mengucapkan firman tidak akan pernah berhutang. Haleluya. Glory. Apakah pernah Yohanes Pembaptis berhutang kepada orang-orang pada zaman Herodias? Enggak pernah. Bahkan dia dipenggal kepalanya. Kenapa? Karena dia memberitakan firman. Apa yang diucapkan oleh Yohanes adalah firman. Haleluya. Glory. Karena kita tahu bahwa semua manusia sudah mempunyai kesalahan dan dosa. Itulah sebabnya dikatakan bukan melihat perbuatan. Kalau melihat perbuatan sesuai dengan firman Tuhan, maka perbuatan yang dibuat yang dilakukan oleh ayahnya maka akan turun kepada anaknya. Tetapi bukan itu yang dilihat Allah. Orang yang meninggalkan kejahatan, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Meninggalkan kejahatan. Pada saat yang tertentu, yang sudah ditentukan oleh Allah bagi hidupnya. Haleluya. Adik saya melakukan ini, ayah saya melakukan ini, ibu saya melakukan ini, keluarga saya melakukan itu, dan lain sebagainya. Kasih yang baik yang ada dalam kitab tidak boleh pudar. Haleluya. Selalu mendoakan, selalu mengasihi. Haleluya. Sistem yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan kita lakukan. Harus disisihkan, harus dibuang. Jadi apa yang harus kita berikan kepadanya? Suapkan firman. Kita berikan firman. Dengan cara memberi, dengan perbuatan-perbuatan yang kita perbuat. Supaya kita menjadi sandungan. Haleluya. Ibrani 12 ayat 5 sampai 11 berkata, dan sudah lupakan kamu akan nasihat. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung kejaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tetapi anak-anak gampang. Ya. Tetapi anak-anak gampang, yakni dimaksudkan anak-anak yang tidak jelas seperti itu. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukanlah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh. Supaya kita boleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka
anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita. Tolong dibaca ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Amen. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya Allah menghajar kita. Karena memang kita adalah anaknya. Haleluya. Tuhan selalu menasihatkan kita. Menghajar Dia. Menghajar kita. Itulah sebabnya dikatakan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. En besar, diperingatkannya Allah. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Haleluya. Bila Tuhan tidak menghajar kita, berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Sejak kapan kita dihajar Tuhan? Bagaimana caranya menghajar kita? Dari perbuatan-perbuatan dunia. Perbuatan-perbuatan dunia tidak bisa kita lakukan. Itulah cara Tuhan menghajar kita. Karena kita tahu bahwa perbuatan-perbuatan dunia sangat senang. Bebas dan boleh-boleh saja untuk melakukan apa yang kita kehendaki dan apa yang kita sukai. Dan apa yang kita inginkan. Mau merokok silahkan. Gak ada yang larang. Mau minum, mau mabuk, gak ada yang larang. Mau pergi ke pesta orang, gak ada yang larang. Ke kafe, bar, disko, dan sebagainya. Mau main judi, gak ada yang larang. Gak datang Tuhan untuk melarang. Oh, loh. Kamu bilang bahwa kamu adalah taat kepadaku. Padahal sekarang aku dapati main judi. Gak pernah Allah langsung untuk turun untuk menegur setiap orang. Tetapi menegur lewat firman, lewat pesannya. Haleluya. Itulah sebabnya kita harus dipisahkan daripada sistem-sistem dunia. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah, memperlakukan kamu seperti anak, di mana kata